Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga seru UCL antara PSG versus Bayern Munchen. Laga ini layak dinobatkan sebagai salah satu laga terbaik UCL, di mana sang juara bertahan PSG takluk oleh Bayern Munchen. Tidak hanya itu, tim asuhan Vincent Kompany ini bermain hanya dengan 10 pemain, namun bisa menahan sang tuan rumah hanya mencetak 1 gol sampai peluit akhir dibunyikan. Luis Diaz menjadi pahlawan dengan gol cepatnya di menit 4, memanfaatkan bola muntah dari sepakan Olise. Ia kemudian menggadaikan keunggulan menjadi 0-2 saat berhasil merebut bola dari Marquinhos yang tidak sadar kehadirannya. Meski jadi pahlawan, ia juga yang membuat Bayern bermain dengan 10 pemain. Tackle keras yang menghujam kaki Hakimi diganjar direct red card setelah cek VAR. Meski bermain dengan 10 pemain selama kurang lebih 45 menit, pasukan Vincent Kompany hanya bobol 1 gol oleh tendangan voli João Neves. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. PSG turun dengan pakem andalannya 4-3-3. Dimilih starter, diapit Kvaratskhelia dan Barcola. Di tengah ada trio Vitinha, Ruiz serta Zayn Emery. Sementara Bayern di atas kertas turun dengan formasi 4-2-3-1. Double pivot diisi Pavlovic dan Kimmich. Harry Kane sebagai ujung tombak, ditopang Gnabry, Olise serta Luis Diaz. Laga ini diawali dengan pressing intensitas tinggi. Baik PSG maupun sang tamu Bayern, mereka start bertahan dengan garis yang cukup tinggi. PSG menggunakan shape 4-4-2 ketika tanpa bola, dengan 2 pressure di depan. Sementara Bayern menerapkan fleet pressing, kombinasi man-to-man dan zonal, sehingga tidak begitu memperhatikan struktur, meski di sini terlihat 4-4-2. Momen ini merekam struktur yang tidak rapi tersebut. Luis Diaz berada mendekati backline. Ini lantaran tugasnya marking Hakimi yang overlap. Tah terlihat sedikit naik untuk antisipasi Dembele yang drop atau turun. Pavlovic terlihat mengikat Zayn Emery. Pemain depan sejajar karena Kimmich press naik. Dan fluid pressing yang digunakan Bayern berhasil mengantarkan mereka pada gol pertama. Bisa kita lihat, Tah jauh meninggalkan posnya mengikuti Dembele yang drop. Di dekatnya Pavlovic yang mengikat Emery. Kimmich juga marking Vitinha. Ada satu pemain yang lepas yaitu Barcola, tapi Upamecano segera sadar dan langsung melakukan press. Barcola sempat menerima bola namun lepas. Kimmich langsung mengubahnya jadi serangan ke Gnabry yang dengan cerdik lakukan flick ke Olise. Tendangan winger kanan ini ditepis namun jatuh di kaki Luis Diaz yang langsung ceploskan bola meski sempat dihadang Marquinhos. Fleet pressing ini terus diterapkan oleh Bayern untuk mengganggu build up PSG. Kali ini press diarahkan ke pinggir di mana Gnabry dan Luis Diaz lakukan press. Kimmich terlihat ke depan untuk marking Vitinha. Yang menarik adalah Upamecano sampai naik untuk mendekati Fabian Ruiz. Cara bertahan seperti ini mengantarkan Bayern mendapatkan beberapa peluang. Di sini terlihat Kimmich melakukan press hingga ke depan. Bola berhasil dikuasai Barcola, namun umpannya kurang sempurna sehingga langsung dijadikan serangan oleh Gnabry dan Pavlovic, namun tendangannya berhasil diblok. Dan entah apa yang ada di pikiran Marquinhos. Ia sebetulnya sempat scanning ke arah belakang yang juga searah dengan Luis Diaz. Namun, dia tetap santai yang membuat pemain bernomor punggung 14 tersebut mampu mencuri bola darinya. Dari situasi-situasi pressing, Bayern mampu mencetak 2 gol. Meski mencetak gol lewat situasi pressing, Bayern punya skema yang menarik ketika build up. Terlihat ada 2 center back serta 1 fullback yang stay di belakang. Di depannya ada double pivot. Di sini mereka juga menggunakan Harry Kane serta Gnabry sebagai double number 10. Winger melebar maksimal dan ada yang menarik lagi yaitu Laimer yang inverted.
Bahkan di situasi ini, lakukan penetrasi sampai ke kotak penalti setelah menerima umpan akurat dari Kane. Pada momen lain, bergantian Stanisic yang inverted dan naik sampai ke depan. Kimmich drop ke samping center back sehingga shape mendekati 3-2-4-1. Fullback yang inverted ini nampak diberi lisensi lebih menyerang, mengisi pos yang ditinggal Harry Kane atau Gnabry yang drop. Kembali terlihat saat Neuer lakukan long pass ini, Harry Kane dan Gnabry turun jauh dan Laimer yang lakukan run in behind. Bahkan di penghujung babak pertama, Stanisic yang seorang fullback sempat mencetak gol namun offside. Diawali long pass dari belakang yang gagal namun diterima Harry Kane. Di sini ia menunjukkan kemampuannya bermain sebagai nomor 10 dengan memberikan key pass ke Stanisic yang terjebak offside. Untuk merespon fluid pressing sang tamu, PSG sebetulnya sudah melakukan pendekatan yang tepat, yaitu dengan build up yang dinamis. Di sini Vitinha turun ke pos fullback kiri sehingga Mendes naik. Kvaratskhelia terlihat berada di tengah, jauh meninggalkan pos winger. Sementara dua gelandang berada di tengah membentuk shape 4-2. Vitinha memang cukup krusial sebagai pemecah pres lawan. Di sini ia mengisi pos center back, sementara Marquinhos yang melebar dan Hakimi naik. Di tengah tetap ada dua gelandang. Problem PSG ada di finishing. Mereka mencatatkan 25 shot dengan total XG 1,95. Saat Ruiz berhasil mengekspos garis tinggi serta minimnya pressing terhadapnya, Barcola sebagai penerima bola gagal memasukkan bola ke dalam gawang Neuer. Bahkan saat Bayern bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang dilakukan Luis Diaz, PSG sulit untuk mengkonversi peluang. Enrique terlihat menginstruksikan pemainnya untuk tidak selalu melebar. Di sini 10 pemain outfield PSG berada di sisi kanan tanpa ada yang melebar. Harapannya lebih banyak pemain yang berada di tengah, dan benar saja beberapa detik kemudian Lee Kang-in yang gantikan Dembele bisa menemukan gap kecil di antara tumpukan pemain Bayern, namun Kvaratskhelia gagal mengkonversi jadi gol. Kompany sendiri merespon kartu merah dengan pertahanan yang sangat rapat. Mereka start dengan menumpuk di dekat bola menggunakan shape 4-4-1. Namun Pavlovic sebagai nomor 6 kerap turun saat ada pemain hendak masuk lewat half space. Di blok yang lebih rendah, pemain menyerang pun disiplin dalam bertahan. Mereka tidak segan untuk turun menumpuk di kotak penalti. Segala cara dilakukan Enrique termasuk memainkan target man. Pun begitu, masih sulit mengkonversi peluang untuk jadi gol, tetapi crossing jadi lebih sering dilakukan. Mereka baru bisa mencetak gol pada menit 73 lewat crossing. Meski pemain Bayern sudah turun dan menutup semua celah, terdapat 3 pemain PSG melawan 2 pemain Bayern. Dan benar saja, Upamecano fokus menjaga Gonzalo Ramos, sementara Neves lepas dan menyontek cross Lee Kang-in dengan volley 1-2. Memang masuknya Lee Kang-in cukup memberikan impact dari segi kreasi peluang. Ia mampu menemukan celah maupun pergerakan rekannya, namun finishing masih jadi kendala. Selain crossing, long shot juga jadi cara PSG untuk mencari gol, namun cara ini juga masih gagal. Determinasi serta kedisiplinan Bayern bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Musim ini mereka menjadi tim yang layak difavoritkan untuk melaju jauh di UCL. Kompany menunjukkan bahwa tidak hanya serangan yang perlu diwaspadai, bertahan dan pressingnya mampu menghukum tim sekelas PSG.